Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Saputra, seorang mahasiswa di jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu hal ABK, yaitu salam atau Zygium polyantium. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai apa itu salam. Salam ini dikenal sebagai salah satu jenis tanaman yang bisa sebagai obat dan rempah-rempah di Indonesia. Tumbuhan dengan nama latin Zygium polyantium ini mempunyai beberapa nama berbeda sesuai dengan daerahnya, seperti ubai serai pada masyarakat Melayu, manting pada penduduk Jawa, dan juga disebut dengan gawo pada penduduk di daerah Sunda. Berikut adalah taksonomi dari salam. Dia itu berasal dari kingdom Plantae karena merupakan jenis tumbuh-tumbuhan. Divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida. Kemudian ordonya dia Myrtae, familianya dari Myrtaceae, genusnya Zygium, dan spesiesnya itu Zygium polyantium. Tanaman salam ini tumbuh pada tanah dengan ketinggian 225 sampai 450 meter di atas permukaan laut. Dan curah hujannya itu 3.000 sampai 4.000 mm per tahun pada tanah jenis latosol yang kehitaman. Salam ini menyebar di daerah seperti Asia Tenggara, mulai dari Burma, Indochina, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan daerah Jawa. Di samping itu, salam itu ditanam pada kebun-kebun pekarangan dan lahan-lahan warna tani yang lain, terutama untuk diambil daunnya. Daun salam liar itu hampir tidak pernah dipergunakan dalam masakan karena memiliki bau yang sedikit berbeda dan kurang harum. Salam liar juga menimbulkan rasa yang agak pahit pada makanan. Lalu apa sih kandungan salam itu sebagai tanaman obat? Pertama, kita harus lihat dulu di sini bagian apa saja yang bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan sebagai tanaman obat pada pohon salam. Itu bisa gunakan mulai dari daunnya, kulit, batang, akar, dan buahnya. Sedangkan untuk bagian daun salamnya itu kita gunakan sebagai obat adalah daun salam yang sudah kering atau sudah dikeringkan terlebih dahulu. Terdapat sekitar 0,17 minyak esensial dengan komponen penting eugenol dan metil kafikol pada daun salam yang sudah kering. Ekstrak etanol dari daun ini menunjukkan efek berupa anti jamur dan antibakteri. Sedangkan ekstrak metanolnya merupakan anti cacing, khususnya pada nematoda kayu pinus atau Bursapelenus xylopilus. Kandungan kimia yang dikandung tumbuhan ini itu seperti minyak kasiri, tanin, dan flavonida. Jadi ada apa aja sebenarnya kandungan nutrisi dan vitamin pada tumbuhan ini? Kita bisa lihat di sini, dia itu mengandung banyak sekali ya. Kita lihat di tabel itu ada mulai dari vitamin C, vitamin A, asam folat, mineral, B6, B9, karbohidrat, dan kalori. Dan semuanya ini tuh sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Di sini dijelaskan kembali apa saja sih manfaatnya itu bagi tubuh. Yang pertama, dia dapat mencegah komplikasi diabetes, membakar lemak tubuh, meredakan peradangan, dan meningkatkan kinerja pada jantung. Sedangkan untuk buahnya sendiri memiliki manfaat sebagai obat mata minus, mengobati diare, melancarkan sirkulasi darah, dan mencegah kanker, dan lain sebagainya. Apa sih produk olahan atau produk keturunan dari daun salam ini? Saya ambil contoh di sini ada satu, yaitu teh daun salam. Bagaimana cara membuatnya? Kita dapat membuatnya sendiri di rumah karena ini cukup mudah untuk dilakukan. Hanya saja kita perlu mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada 1 liter air, 1 sendok teh kayu manis bubuk, 6 lembar daun salam, dan juga 1 sendok makan madu. Tapi ini bersifat opsional, jadi bisa ditambahkan, bisa tidak. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, cukup didihkan 1 liter air, lalu masukkan 1 sendok teh kayu manis bubuk dan 6 lembar daun salam ke dalamnya. Kemudian kita tunggu hingga dia mulai tercampur.
Jika sudah tercampur cukup rata, kita kecilkan apinya dan biarkan hingga benar-benar larut selama kurang lebih 5 menit. Kemudian larutan yang sudah jadi tersebut bisa kita saring airnya dan kita bisa minumnya pada pagi hari. Kemudian sisa dari minumannya itu bisa kita juga minum pada malam harinya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai HBK salam. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.